Di dalam kehidupan ini terbagi menjadi 3 bagian, yakni masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa lalu bisa menjadi momok menakutkan, trauma, kesedihan, dan bisa juga penyesalan. Untuk sembuh dari hal-hal tersebut, tak jarang orang pergi ke psikolog untuk menjalani pengobatan. Ya tidak salah, karena makin peduli dengan kesehatan mental, itu artinya kita juga makin paham dengan sesama. Setidaknya berkurang anggapan kalau orang yang pergi ke psikolog atau psikiater adalah orang gila. Lain lagi dengan masa depan. Kalau masa lalu adalah bentuk penyesalan, masa depan biasanya berwujud kecemasan. Padahal itu adalah hal-hal yang belum terjadi dan mungkin saja tidak akan terjadi. Karena kita terlalu memikirkan hal-hal tersebut, ketakutan-ketakutan tersebut, maka kita akan menyanyiakan waktu untuk menjalani kehidupan di hari ini. Oleh karena itu, sangat penting sekali kita harus fokus pada kehidupan yang saat ini sedang kita jalani. Masa lalu memang bisa saja menimbulkan trauma, tapi itu sesuatu hal yang sangat wajar sekali di kehidupan ini. Tapi apakah traumanya tidak bisa diobati? Ya tentu saja bisa. Trauma itu bisa kita obati. Lalu bagaimana tentang penyesalan? Sekeras apapun kita menyesal, hal yang kita sesali itu tidak akan pernah terulang kembali. Karena waktu itu akan tetap berjalan dan tidak akan terulang. Jadi alangkah pentingnya kita itu harus fokus terhadap kehidupan yang sekarang kita jalani saat ini. Jangan terlalu memikirkan berlebihan tentang masa depan, karena ketika kita memikirkan terlalu berlebihan, maka kita akan kehilangan momen di kehidupan yang saat ini sedang kita jalani. Oleh karena itu, penting sekali kita paham dengan keadaan. Artinya, membuat kita lebih bisa menikmati dan menghargai apa yang dimiliki sekarang, entah itu yang bersifat kebendaan atau orang-orang di sekitar kita. Jadi, jangan karena masa lalu dan masa depan membuat masa kini menjadi tidak bermakna sama sekali. Ada banyak sekali jenis hubungan beracun, atau dalam bahasa keren sekarangnya itu hubungan toksik. Entah itu dengan pacar, suami atau istri, teman, di tempat kerja, tetangga, atau bahkan kerabat paling dekat, yakni keluarga. Ada orang yang sadar ia dalam hubungan toksik atau beracun, tetapi ada juga yang tidak sadar ketika hal itu berlangsung. Akhirnya, luka demi luka sebenarnya ada dalam diri kita, tetapi kita membiarkan dan mengabaikannya. Luka bukan hanya sesuatu yang bisa dilihat, mungkin karena bekas tamparan atau sejenisnya, tetapi juga bisa luka batin karena ucapan yang menyakiti hati. Makin lama, ternyata ini sangat berpengaruh untuk kehidupan masa kini dan masa depan, karena tak jarang menimbulkan trauma. Luka masa lalu juga bisa berbentuk rasa kecewa, merasa ditinggalkan, diabaikan, tidak disayangi, bahkan kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Semua itu meninggalkan sesuatu yang bisa jadi membuat diri kita merasa minder atau tidak berharga. Rasa yang muncul kemudian adalah kekhawatiran tentang masa depan, takut kalau kejadian itu kembali terulang. Perlu dipahami juga bahwa tidak selamanya kekerasan fisik yang dialami lebih menyakitkan daripada kekerasan mental. Luka fisik bisa saja sembuh dengan cepat, tapi ketika yang dirusak adalah mental, ya kita tidak ada yang tahu
kapan luka mental tersebut akan sembuh. Tapi yang perlu diingat, masa lalu tidak akan merubah apapun. Yang bisa kita lakukan adalah kita menerima masa lalu tersebut, fokus ke masa depan, dan menjalani hidup yang sekarang yang sedang terjadi. Ya memang tidak mudah, seperti membalikkan telapak tangan, tetapi tidak salah kalau kita mencobanya. Kita tidak dapat mengubah keadaan di luar kendali kita, tetapi kita dapat mengubah cara kita meresponnya. Oleh karena itu, biarkanlah masa lalu yang sudah terjadi, kita biarkan begitu saja. Yang terpenting, sekarang kita fokus terhadap kehidupan kita di masa sekarang. Kita menata agar di masa depan kita bisa menjadi lebih baik dari masa lalu dan masa sekarang.